Jadi di kalangan ulama sebenarnya Bu, itu jarang mereka menggunakan istilah kurban, jarang. Hampir di semua kitab ulama itu mereka menggunakan istilah udhiyah. Kenapa? Kurban ini maknanya luas. Kurban itu berasal dari kata qarraba yuqarribu kurbanan atau wakirbanan, yang artinya itu adalah qarraba yuqarribu, telah mendekat, sedang mendekat. Kurbanan itu adalah melakukan pendekatan. Jadi kurban itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk kurban itu banyak. Ibu sering jaga sholatnya itu 5 waktu, itu adalah kurban. Ibu sering sedekah setiap hari itu untuk orang-orang yang membutuhkan makanan, itu kurban. Bayangkan ibu siap makannya dari malam, kemudian makannya dibuat, besoknya lagi disuguhkan, itu kan kurban. Cara ibu mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah melalui makanan. Atau bapak yang sering misalnya mewakafkan sebagian tanah untuk masjid atau musola, itu adalah bentuk kurban. Sehingga makna kurban ini sangat luas. Dalam penyembelihan hewan kurban pada saat Idul Adha itu, di kalangan ulama itu sering menyebutnya apa? Udhiyah. Udhiyah. Jadi udhiyah itu adalah bagian dari kurban. Saya ulangi lagi, udhiyah itu bagian dari kurban. Tapi kurban belum tentu udhiyah, karena kurban itu adalah maknanya luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil mukarramin yang saya hormati, orang tua sepuh yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan ibu-ibu ketua majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim, Masya Allah, tumben malam hari ini kompak hadir semua. Masya Allah. Biasanya pasang surut kayak air laut, kadang penuh, kadang kurang. Singkatnya, kita semua yang hadir pada malam hari ini, bahwa tiada kata yang pantas kita ucapkan Bapak Ibu selain mengucapkan Alhamdulillah. Karena kita semua hadir di tempat ini itu bukan karena kemampuan kita, itu karena Allah lah yang menggerakkan kita sehingga kita datang ke sini, yang memberikan kekuatan, kesehatan. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di tempat ini, suatu saat nanti di hadapan Allah kita juga akan sama-sama nanti ditempatkan di tempat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan sanak famili beliau. Mudah-mudahan kita yang masih istiqomah terhadap ajaran baginda Rasulullah,
orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah pada yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, sebelum kita mulai, kelihatan wajah ibu-ibu ini ngantuk ini. Ini baru jam berapa sudah ngantuk? Masya Allah. Kita salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Gimana Adam Pak? Adam Bu ya, habis sholawat Nabi hatinya menjadi Adam. Walaupun banyak utang gak usah dimikirin. Adam insya Allah. Malam ini adalah kajian kita itu tentang kurban. Pernah dengar kata kurban, Bu? Pernah? Sudah pernah makan kurban juga pernah. Sudah pernah kurban? Tapi sudah sering makan daging kurban. Masya Allah. Iya, nanti kita akan kaji apa sih hukum kurban ini, terutama bagi kita yang tidak mampu. Kemudian binatangnya itu apa saja, usianya berapa. Itu nanti kita kaji malam ini sampai di situ dulu. Tapi saya minta ibu-ibunya jangan ngantuk insyaallah. Dengarin Ibu ya. Biasanya majelis-majelis ta'lim lain itu kalau ngajinya seperti ini, ibu-ibunya bawa buku catat yang penting-penting. Jadi faslun al-udhuhiyah sunnatun. Kita akan kaji dua kitab Kifayatul Akhyar dikarang oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Yang kedua adalah kitab Fathul Qarib. Faslun, pasal tentang udhuhiyah, penyembelihan hewan kurban sunnah, adalah hukumnya itu sunnah. Jadi di kalangan ulama sebenarnya Bu, itu jarang mereka menggunakan istilah kurban, jarang. Hampir di semua kitab ulama itu mereka menggunakan istilah udhuhiyah. Kenapa? Kurban ini maknanya luas. Kurban itu berasal dari kata qarraba yuqarribu kurbanan atau wakirbanan, yang artinya itu adalah qarraba yuqarribu, telah mendekat, sedang mendekat. Kurbanan itu adalah melakukan pendekatan. Jadi kurban itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk kurban itu banyak. Ibu sering jaga sholatnya itu 5 waktu, itu adalah kurban. Ibu sering sedekah setiap hari itu untuk orang-orang yang membutuhkan makanan, itu kurban Bu. Bayangkan ibu siap makannya dari malam, kemudian makannya dibuat, besoknya lagi disuguhkan, itu kan kurban. Cara ibu mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah melalui makanan. Atau bapak yang sering misalnya mewakafkan sebagian tanah untuk masjid atau musola, itu adalah bentuk kurban. Sehingga makna kurban ini sangat luas. Dalam penyembelihan hewan kurban pada saat Idul Adha itu, di kalangan ulama itu sering menyebutnya apa? Udhuhiyah. Udhuhiyah. Jadi udhuhiyah itu adalah bagian dari kurban.
Saya ulangi lagi, udhiyah itu bagian dari kurban. Tapi kurban belum tentu udhiyah. Karena kurban itu adalah maknanya luas. Al-udhiyatu bi tasydid liya ma huwa ma yudbaha minan na'ami taqarruban ila Allah yaumul 'aidi wa yaumut tasyrik. Udhiyah, kata udhiyah di mana pada kata udhiyah ini di mana hurufnya itu ditasydidkan, sering kita sebut udhiyah, merupakan istilah mayudbaha, apa yang disembelih minan na'ami, dari hewan ternak yang berkaki 4. Apa saja hewan ternak yang berkaki 4 ini Bapak Ibu? 1, kambing, domba. Kalau di ulama Jawanya itu dibagi 2, ada kambing kibas, ada kambing Jawa. Kalau mau lihat ibu-ibu kambing kibas itu ya ibu lihat itu domba itu. Kalau mau lihat kambing Jawa, lihat di Pak Iwan, Ustadz Iwan di atas itu kambing Jawa karena telinganya itu panjang. Itu kambing Jawa itu. Kemudian hewan ternak yang kaki 4 itu apa? Sapi. Kemudian kerbau. Kemudian unta. Ini jenis hewan yang dianjurkan untuk dikurbankan. Kalau ayam tidak termasuk. Hewan ternak. Minan na'ami di sini adalah hewan ternak, kecuali mungkin rusanya itu bisa diternak. Kalau hewan rusanya itu bisa diternak, itu bisa dikurbankan. Tapi saya belum pernah temukan satu keterangan yang memang rusa itu bisa diinikan. Kita lanjutkan lagi. Minan na'ami, dari hewan ternak, taqarruban, bahwa penyembelihan hewan kurban ini sebagai taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah itu tidak menerima daging hewan kurban kita, tidak menerima darah kurban yang dikucurkan itu. Tetapi yang Allah terlihat dari orang yang kurban itu apa? Takwa hatinya. Allah tidak terima darahnya, tidak terima daging kurban itu, tetapi yang Allah lihat adalah hati orang yang kurban. Sehingga kurban ini bagian salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tuh, kalau mau dekat dengan Allah, salah satu caranya kurbanlah. Kemudian yaumul 'aid wa ayyamut tasyrik, pada saat kapan kurban itu dilaksanakan? Tidak setiap hari. Pada saat kapan itu udhiyah itu dilaksanakan? Itu tidak setiap hari, Bu. Itu harinya itu pertama yaumul 'aid, pada hari Idul Adha. Tanggal berapa Idul Adha? Biasanya dalam kalender Hijriah tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Tanggal Juli, itu dalam kalender Masehi. Kalender Islamnya tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, bulan haji itu tanggal 10. Pada hari itu kurban itu dilaksanakan, Bu. Udhiyah ini, penyembelihan kurban ini. Wa ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu adalah apa? Hari-hari setelah pelaksanaan Idul Adha itu sendiri. Kalau Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, berarti hari tasyrik kita apa? Tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah. Bahkan ada yang mengatakan sampai tanggal 14 Zulhijjah. Tanggal 10 hari pelaksanaan Idul Adha Zulhijjah, tanggal 11-nya itu adalah tasyrik. Tasyrik itu adalah hari di mana dilakukan penyembelihan hewan kurban. Selain hari Idul Adha, tanggal 11, tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah. Ada sebagian ulama mengatakan tanggal
sampai tanggal 14 Zulhijjah. Sehingga Bu, takbir kalau Idul Fitri itu hanya 1 hari saja. Dari sore sampai ke sore lagi itu takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dari sore, Isya, subuh, sampai sholat Idul Fitri, sampai sore lagi nanti itu takbirnya. Idul Adha itu bukan hanya 1 hari, sampai 4 hari. Tanggal 10-nya misalnya Idul Adha, tasyriknya itu berapa? 11, 12, 13. 3 harinya itu adalah Bu, 3 harinya itu adalah pelaksanaan daripada masih bisa kita apa? Takbir. Tuh. Wa yuqalu laha dhuhiyah. Ada sebagian ulama mengatakan dengan istilah dhuhiyah. Apa dhuhiyah? Dhuhiyah itu Bu, udhiyah itu berasal dari kata duha. Pernah dengar istilah duha Bu? Pernah? Apa itu duha? Pak, pernah dengar istilah duha? Apa itu duha? Sholat duha. Penyembelihan kurban itu dari hewan ternak itu afdolnya itu pada saat matahari itu, pada saat duha. Makanya disebut dengan udhiyah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menyembelih, ingin pada saat itu mau diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, pada saat mau disembelih itu pada waktu duha. Namun pada saat itu Allah ganti Nabi Ismail dengan kibas. Allah ganti domba kibas, Allah ganti ini Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, maka disembelihkanlah kibas waktu itu pada waktu apa? Duha. Sehingga disebut dengan udhiyah. Paham kira-kira Bu? Paham. Makanya besok-besok kalau jangan kurban lagi, udhiyah. Ya Bu ya? Wa aslu fiha qabla al-ijma' qauluhu ta'ala. Apa landasannya di dalam Al-Qur'anul Karim itu? Apa landasannya kita diperintahkan untuk berkurban ini? Apa landasannya? Pertama, di dalam surah Al-Hajj ayat 36 di dalam Al-Qur'an Allah katakan wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan wal buduna, dan unta kami jadikan unta ini bagi kalian, kata Allah, min sya'airillah, itu simbol. Artinya penyembelihan hewan kurban unta ini Allah jadikan simbol, Allah jadikan syiar. Syiar itu adalah simbol. Artinya Bu, simbol itu, lambang itu harus tetap ada. Ibu-ibu muslimat, ibu-ibu kalau ada pengajian itu pakainya kompak. Dari sini pakaiannya putih-putih semua. Hadiri ada pertemuan majelis taklim sekecamatan, semuanya kompak, pakaian putih-putih sama semua. Itu artinya apa Bu? Ibu hadir di sana dengan pakaian seragam begitu, simbol, ciri daripada majelis taklim ini. Bapak-bapak misalnya pada saat hari Idul Adha semua pakaiannya jubah, semua jubah putih. Itu bapak-bapak pakaian seperti itu apa? Simbol. Begitulah penyembelihan hewan kurban ini pada saat hari raya Idul Adha Bu, itu simbol, lambang yang harus dijaga, jangan sampai itu tidak ada sama sekali. Simbol. Bendera kita sekarang apa? Warnanya merah putih. Lambang negara, simbol atau lambang negara. Itu harus ada. Kalau itu tidak ada, bagaimana rasa nasionalisme kita, cinta kita, hubbul waton mina iman, cinta terhadap tanah air itu akan ada kalau tidak ada simbol, tidak ada lambang.
Paham kira-kira Bu? Begitupun itu syiar daripada Idul Adha ini Allah perintahkan kepada kita itu pada sebagai simbol. Tidak boleh dalam satu kampung itu kaum muslimin itu tidak boleh ada satupun kaum muslimin itu dalam satu kampung yang tidak sama sekali itu tinggalkan itu apa penyembelihan hewan kurban. Kalau itu tinggalkan satu kampung, maka hilanglah Islam itu. Minimal satu kampung itu harus ada. Bu. Tuh. Simbol. Kemudian di dalam ayat lain wa qalu subhanahu di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani aka huwal abtar. Fasalli, maka solatlah kamu, kata Allah, Muhammad, solatlah kamu lirabbika, terhadap Tuhanmu, wanhar, dan berkorban. Ayat ini turun berkenaan satu ketika Nabi dan sahabat itu ingin melaksanakan ibadah haji dari Madinah berangkat ke Mekah. Itu Bu, kalau menggunakan mobil Bu, saya pengalaman saya kemarin dari Madinah ke Mekah itu jaraknya sekitar 5 jam 5-6 jam. Itu pun jalan di jalan tol. Sepanjang jalan itu tandus. Itu dari Madinah ke Mekah. Waktu itu Nabi itu melaksanakan di ibadah haji. Berangkatlah Nabi itu dari Madinah ke Mekah. Sebelum sampai Mekah, Nabi SAW dihalang oleh orang apa? Orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu menghalang Nabi SAW. Akhirnya apa? Tidak boleh masuk kota Mekah, tidak boleh, kata mereka. Maka Nabi ketika itu yang ingin niat dia melaksanakan ibadah haji itu tidak jadi. Turunlah ayat ini. Apa kata Allah? Fasalli, wahai Muhammad, solatlah engkau li rabbika, terhadap Tuhan engkau, wanhar, dan berkorbanlah. Maka Nabi itu di luar kota Mekah ketika itu, datanglah waktu Idul Adha Nabi waktu itu. Nabi itu sholat. Setelah dia sholat, Nabi SAW itu apa? Melaksanakan kurban, penyembelihan kurban. Walaupun Nabi ketika itu tidak jadi dia ibadah haji, tapi Nabi tetap sholat dan dia melaksanakan ibadah kurban. Kita yang saat ini tidak berangkat haji, minimal itu ya sholat dan kita kurban.